untuk modal kita. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan bahwasanya kalau pada tiap kali kita melaksanakan sembahyang fardu, setelah kita membaca surah disunatkan atau digalakan atau juga dianjurkan kita membaca qul huwallahu ahad setelahnya. Itu tidak pernah. Ada dengan salah seorang daripada sahabat Nabi tiap kali baca Fatihah setelah selesai dia membaca surah, setelah surah dibaca disambung dengan qul huwallahu ahad. Rakaat kedua macam itu lagi, baca Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, habis disambung dengan qul huwallahu ahad. Ini suatu perkara baru. Suatu perkara baru. Seperti juga yang kita adakan tadi, apalagi di majelis nih, Haji, apa kasih dah permulaannya. Semalam tuh mau lidah Rasul ini bid'ah nih, bagi tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Astagfirullahaladzim. Memangnya hidup untuk pampelir saja, nanti cepat tua, cepat stres. Nanti ujungnya kita tahu. Memangnya tidak ada yang namanya Abdullah ibnu Abi Rawaha dicatat dalam ingatan, Zaid ibnu Sabit, Hasan ibnu Sabit dicatat dalam ingatan, Sayyiduna Ka'ab bin Malik dicatat dalam ingatan. Ini ketiga-tiganya penyair Rasulullah SAW. Bukan yang setakat mereka menyair di dewan bahasa, tidak. Karena dewan bahasanya yang ada pada itu. Menyair di mana? Memuji Rasulullah di mana? Di hadapan Rasulullah di Masjid Nabawi. Nanti kita dipuji, nanti kita disanjung. Menyanjung-nyanjung, siapapun senang disanjung. Baginda menyanjung, disanjung oleh para sahabat. Yang walaupun Nabi kita pernah berkenan, tapi Nabi kita restu. Saat ketika dengan Sayyidina Hasan ibnu Sabit menyair, memuji-muji Rasul, setelah Nabi kita wafat di Masjid Nabawi dibentak oleh Sayyidina Umar. Mungkin Sayyidina Umar pada itu ikut aliran Salafi sedikit. Ini beda nih, maulidah Rasul semacam ini beda, tak boleh haram. Jadi pada itu Hasan bin Sabit bukan orang yang tinggal diam, saya bukan orang yang tinggal diam. Kalau saya ada dalil, saya tidak mau mengalah. Jadi kata saya Hasan bin Sabit, saya pernah berkesedah di hadapan seseorang yang lebih afdal daripada kamu dan aku. Di hadapan Rasulullah SAW dengan baginda tidak pernah komplit kepadaku. Jadi dengan puasa salat itu juga harus buka wawasan sedikit. Jangan langsung dibid'ahkan. Jangan langsung dikatakan sesat. Jangan langsung dikatakan haram. Kaji. Saya kaji buku-buku Imam Ibnu Qayyim. Saya baca buku-buku Wahabi selama saya di Mekah. Dan banyak guru-guru saya daripada Wahabi. Antum juga kaji buku-buku ulama Syafi'iyah. Buka kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni. Baca kitab Al-Majmu' lil Imam Nawawi. Baca kitab Faidul Qadir Imam Ibnu Humam Al-Hambali. Insyaallah Imam Ibnu Humam Al-Hambali, maaf Al-Hanafi, insyaallah dengan kita akan atur. Mau buat tak mau buat tidak problem, tapi jangan sampai orang disesatkan. Itu berat. Hidup bukan untuk menyesatkan umat. Hidup bukan untuk memperlekehkan. Kafal bil mami isman, sebagai suatu dosa besar kalau pada itu dengan kita memandang sinis kepada kaum muslimin. Masalahnya masalah khilafiyah, tapi dengan tahdirul muslimin, batrul haq, menolak kebenaran, memandang sinis dan rendah kepada orang lain, itu suatu kesalahan yang berat. Nabi kita katakan itulah orang yang angkuh dan sombong. Kembali, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi qasidah, nasyid itu sejak daripada zaman Rasulullah SAW. Itu konsep pada 15 bulan 4. Tajuknya saja Malam Indonesia. Kita siapa yang baca baru-baru ini? Saya dukung yang agak keberatan dengan istilah itu. Malam Indonesia, 8 artis Indonesia dipanggil ke sini. Itu hantam habis-habisan supaya tidak jadi acara konsep itu. Itu oke. Sementara orang baca salawat dikritik juga, disalahkan juga. Nabi kita tidak pernah memperingati hari jadi beliau. Siapa yang bilang, siapa yang katakan Nabi kita puasa pada tiap hari Senin? Kenapa puasa pada tiap hari Senin? Zalika yaumun wulidtu bihi
baginda sebagai orang yang pertama yang merayakan hari jadi. Oke, kalau menurut kalian itu secara estetika tidak tepat, itu menurut pandangan kalian. Tapi tidak ada jaminan, tidak ada garansi kalau pada kalian yang berpendapat berarti betul. Kalau pendapat itu daripada kami berarti salah. Kalau kalian mengatakan itu pendapat manusia, kalian bukan manusia. Memangnya malaikat? Apalah. Kami ini dari kumpulan lain, Ustaz, kumpulan salafi, lebih mengenal hadis. Enggak, mohon maaf. Memangnya ulama-ulama kita dulu saat ketika dengan Imam Nawawi membolehkan kita mengadakan Maulid Rasul, Jalaluddin Asyuti itu bukan salafi, tidak mengenal hadis, tidak bohong. Yang pintar itu memangnya kalian saja, orang lain pada bodoh semuanya. Bukan sedikit wawasan, supaya jangan sampai kita mempertengkarkan masalah-masalah kecil sepele seperti itu. Terbuang tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, duit kita, spot lagi, ambil lagi duit daripada kerajaan Arab Saudi. Tujuannya tidak lebih daripada untuk buat pangkalan di sana sini. Tanamkan paham Wahabi. Kenapa? Di sini ada mazhabul arba'ah, ada pendapat Imam Syafi'i. Ulama Syafi'iyah sejumlah berapa dari ulama Syafi'iyah dari ahli tafsir, sejumlah berapa dari para ahli hadis, sejumlah berapa dari fikih. Itu apakah bodoh-bodoh semuanya, salah semuanya, disesatkan Allah? Ini secara logika saja, sampai kita pening kepala untuk mendebat pendapat-pendapat yang memperlekehkan ulama-ulama kita dahulu, baik dengan hal-hal yang berkenaan dengan urut. Syekh Al-Bani ada di kaki, lucu kakinya, Jalaluddin Asyuti sudah tidak ada. Bagaimana kalau sudah Al-Bani yang berpendapat, seakan-akan pendapat seorang malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bani alim memang, tapi tidak setara dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak setara dengan Al-Qustulani, tidak setara dengan Al-Aini, Asy-Syaikh Al-Mubakkaburri. Kalau seandainya Al-Bani yang betul, ulama yang salah, apa alasannya? Kalau dikatakan sebab dengan Al-Bani alim, mereka juga alim. Kalau dikatakan mereka manusia, Al-Bani pun juga manusia. Kalau dikatakan mereka silap, Al-Bani pun juga bisa silap. Apa alasan kalian mengagung-agungkan Al-Bani untuk membantah ulama-ulama kita dahulu? Saya dimarah dengan hadis diskus. Tadi bukan buat Wahabi, apalah seanggap Wahabi lah semuanya. Habis macam mana? Ternyata terus. Saya pun kalau sudah dengar tanya semacam itu, saya langsung naik angin. Saya langsung naik down. Ini tak ada masalah kan? Punya PSD, wawasan lebih terbuka. Jadi pensyarah pikiran lebih terbuka. Kaji. Jangan perlekehkan orang-orang yang lemah. Kalau menurut kalian yang memang mereka tidak boleh guna komputer, padahal itu betul. Sebab karena dengan internetnya, dengan komputernya, dengan emailnya yang tidak ada. Tapi kemampuan kita menggunakan peralatan-peralatan yang canggih saja, tapi tetap dengan hadis-hadis rasa adanya di dalam hadis. Mereka adanya di dalam kepala. Takwa di sini, at-taqwa hahuna. Ibadah di sini, khasyah di sini, takwa di sini. Kita semuanya tidak lebih daripada teori saja, tak lebih daripada ceramah saja yang lantang. Amal ubudiyahnya mana? Itu perbedaannya.